Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Eskawati dengan NIM G0024178 dari kelompok B9, Fakultas Kedokteran UNS tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi, blok 2.2, kardio respirasi. Baik, ini dimulai dari praktikum yang pertama, yaitu jelaskan anatomi mengenai traktus respiratorius superior. Baik, yang pertama itu saya akan mulai menjelaskan mengenai traktus respiratorius superior atau saluran pernapasan atas, yang merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari lingkungan luar menuju saluran pernapasan bawah dan paru-paru. Selain itu, struktur ini juga berperan dalam penyaringan, pemanasan, dan pelembapan udara. Nah, untuk bagian-bagian utamanya, di sini ada kavitas nasi dan septum nasi. Nah, kavitas nasi atau rongga hidung itu strukturnya dibatasi oleh tulang-tulang wajah, yaitu os nasalis, os maxillaris, os ethmoidalis, dan os sphenoidalis. Lalu untuk di dinding lateralnya terdapat concha nasalis yang ada superior, media, dan inferior yang meningkatkan luas permukaan untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Lalu untuk fungsinya sendiri, dia itu bisa menyaring partikel asing dengan bulu hidung dan mukus, lalu dapat menghangatkan dan melembabkan udara, lalu juga berperan penting dalam penciuman melalui epitel olfaktorius di atap rongga hidungnya. Lalu untuk inervasinya sendiri, dia itu dari nervus olfaktorius atau nervus cranialis 1 sebagai indera penciuman, khususnya di regio olfaktorius ada atap rongga hidung. Lalu ada nervus trigeminus atau nervus cranialis 5 yang merupakan cabang dari nervus ophthalmicus atau V1 menuju nervus nasociliaris menuju cabang nasalis anterior sensorik anterior rongga hidung. Lalu ada cabang nervus maxillaris atau V2 yaitu nervus nasopalatinus dan nervus infraorbitalis sebagian sensorik bagian bawah dan belakang rongga hidung. Lalu untuk vaskularisasinya di sini ada mulai dari arteri. Di sini arterinya ada arteri sphenopalatina yang merupakan cabang dari arteri maxillaris, yaitu suplai utamanya ke bagian posterior. Lalu ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior yang merupakan cabang dari arteri ophthalmica ke bagian atas atau anterior. Lalu ada arteri labialis superior yang merupakan cabang dari arteri facialis sebagai suplai bagian anterior bawah. Berikutnya untuk venanya, dia itu mengikuti aliran dari arteri, yaitu mengalir ke vena ophthalmica dan plexus pterygoideus. Lalu untuk area pentingnya di kavitas nasi dan septum nasi ini ada plexus Kisselbach. Dia itu anastomosis dari banyak arteri dan di sini rawan terjadi epitaksis atau mimisan. Lalu untuk drainase limfonya ini ke limfonodi submandibularis, yaitu dari anterior kavitas nasi dan sinus maxillaris. Lalu ada limfonodi cervicalis, profundi superior dari posterior kavitas nasi dan sinus sphenoidalis ethmoidalis. Lalu ada limfonodi retrofaringeal terutama dari sinus sphenoidalis dan bagian atas kavitas nasi. Berikutnya ada sinus paranasalis atau rongga sinus yang dia itu terdiri dari sinus frontal, ethmoidal, sphenoidal, dan maxillaris. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi berat tulang tengkorak, membantu resonansi suara, dan memproduksi mukus. Lalu untuk inervasinya, dia itu ada dari nervus trigeminus atau nervus cranialis 5, di mana sinus frontal dan ethmoidal itu merupakan cabang dari V1, dan sinus maxillaris dan sphenoidal itu dapat dari cabang V2. Lalu untuk vaskularisasinya, di sini ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior untuk sinus ethmoid dan frontal. Lalu ada arteri sphenopalatina dan arteri infraorbitalis untuk sinus maxillaris, dan juga ada untuk drainase venanya itu ke plexus pterygoideus. Berikutnya lanjut ke bagian faring. Nah, faring itu merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Dia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, untuk nasofaring ini letaknya tuh di belakang rongga hidung. Dia itu mulai dari choanae, yaitu lubang di belakang hidung, hingga ke uvula dan mengandung tonsil faringeal atau adenoid. Lalu berikutnya itu ada orofaring, dia itu letaknya di belakang rongga mulut
dan mulai dari uvula hingga epiglotis mengandung tonsil palatina dan tonsil lingual. Berikutnya itu ada laryngofaring atau hipofaring, yaitu dari epiglotis ke batas atas esofagus dan laring. Nah, fungsi faring sendiri itu mengalirkan udara ke laring, berperan dalam proses menelan atau deglutisi. Lalu untuk inervasinya, dari nasofaring itu merupakan ada sensorik dari cabang V2 yaitu nervus maxillaris. Lalu di orofaring itu ada sensorik dari nervus glossopharyngeus atau nervus cranialis 9. Lalu ada di laryngofaring itu sensorik dari nervus vagus atau nervus cranialis 10 melalui cabang nervus laryngeus superior. Lalu untuk vaskularisasinya, yaitu untuk arterinya ada dari arteri pharyngea ascendens, cabang dari arteri carotis externa. Lalu ada arteri thyroidea superior, cabang dari arteri carotis externa. Dan ada arteri palatina ascendens yang merupakan cabang dari arteri facialis. Nah, untuk venanya sendiri dia tuh mengalir ke plexus venosus pharyngeus menuju ke vena jugularis interna. Berikutnya ada laring. Laring atau pangkal tenggorokan itu dia terbuat dari beberapa tulang rawan utama, yaitu cartilago thyroidea sebagai perkembangan itu akan jadi jakun. Lalu ada cartilago cricoidea, cartilago epiglottica, dan cartilago arytenoidea. Nah, di sini tuh juga ada pita suara atau vocal cords yang dapat bergetar untuk menghasilkan suara. Nah, untuk fungsinya dia itu mengalirkan udara ke trakea, mencegah makanan masuk ke saluran nafas saat menelan dengan bantuan epiglotis, lalu menghasilkan suara. Lalu untuk inervasinya dia itu dapat dari nervus laryngeus superior, cabang dari nervus vagus atau nervus cranialis 10. Nah, lalu ada untuk di cabang internusnya itu ada sensorik bagian atas laring di atas pita suaranya. Lalu untuk cabang eksternusnya dia motorik ke musculus cricothyroideus. Lalu ada juga nervus laryngeus recurrens yang merupakan cabang dari nervus vagus atau nervus cranialis 10. Nah, kalau untuk motoriknya dia hampir ke semua otot intrinsik laring kecuali musculus cricothyroideus. Lalu untuk sensoriknya ada di bawah pita suara. Nah, lalu untuk vaskularisasinya dia itu ada di arteri laringea superior dari arteri thyroidea superior. Lalu ada arteri laringea inferior dari arteri thyroidea inferior. Nah, lalu untuk venanya dia mengikuti arteri menuju drainasenya ke vena thyroidea superior dan inferior. Baik. Untuk drainase limfonodinya di bagian laring ini dia ada di bagian atas pita suara atau supraglotis. Lalu ada di situ ada limfonodi cervicalis profundis superior. Lalu di bagian pita suara atau subglotisnya itu ada limfonodi cervicalis profundi inferior dan juga ke limfonodi pretrachealis. Nah, untuk catatannya di sini drainase limfatik laring itu asimetris karena limfatik dari kiri dan kanan bisa aja beda jalur sedikit. Karena banyaknya drainase silang, kanker laring sering menyebar di bilateral atau dua sisi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tractus respiratorius superior. Berikutnya saya akan lanjut ke praktikum 2, yaitu jelaskan anatomi dari kor atau jantung. Nah, yang pertama itu mulai dari letak dan posisinya. Jantung itu terletak di mediastinum medius atau bagian tengah rongga dada. Di bagian atas jantung atau basis cordis, dia itu sejajar dengan vertebra thoracalis 4 sampai dengan vertebra thoracalis 5. Di bagian bawah jantung atau apex cordis, dia itu sejajar dengan vertebra thoracalis 8. Nah, jantung itu dilindungi oleh sternum, tulang rusuk, dan perikardium atau kantung pembungkus jantung. Nah, berikutnya untuk lapisan jantung dari luar ke dalam itu ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, untuk perikardium ini ada fibrosum dan serosum. Kalau yang di fibrosum itu merupakan lapisan luar yang keras dan kuat. Lalu untuk serosum dia itu tipis dan terdiri dari lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Kalau parietalis ini menempel ke perikardium fibrosum, kalau visceralis itu menempel ke permukaan jantung. Lalu untuk miokardium itu lapisan otot jantungnya tebal dan melakukan kontraksi. Lalu untuk endokardium dia merupakan lapisan tipis yang melapisi ruang-ruang jantung dari dalam. Berikutnya untuk struktur dan ruang jantung.
Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextrum atau kanan yang menerima darah vena dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior dan mengalirkannya ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Lalu ada ventriculus dexter atau ventrikel kanan, dia itu memompa darah ke paru melalui arteri pulmonalis, melalui katup pulmonalis juga. Lalu untuk atrium sinistrum atau kiri, dia menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis dan mengalirkannya ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis atau mitra. Berikutnya ada ventriculus sinister yang di kiri, itu dia memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta lewat katup aorta. Berikutnya ada katup-katup jantung, itu ada katup anterioventrikular, itu dia ada tricuspidalis dan bicuspidalis. Nah, kalau tricuspidalis itu dia antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kalau bicuspidalis itu antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu katup semilunaris itu dia dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis dan aorta dari ventrikel kiri ke aorta. Berikutnya untuk vaskularisasi dan inervasi dan juga limfonodi jantung. Nah, mulai dari vaskularisasinya di sini ada arteri koroner yang merupakan suplai darah dari jantung. Dia itu ada arteri koronaria dextra yang memberi cabang arteri marginal dextra, lalu arteri interventricularis posterior atau PDA. Di sini dia itu menyerupai sebagian besar menyuplai sebagian besar ventrikel kanan, atrium kanan, bagian SA node dan AV node. Lalu ada arteri koronaria sinistra yang membelah menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD yang mensuplai septum interventricularis anterior dan permukaan anterior ventrikel kiri. Dan juga ada ramus circumflexus yang mensuplai atrium kiri dan bagian lateral ventrikel kiri. Nah, berikutnya ada vena koroner yang merupakan drainase darah jantung. Dia itu mengalir ke semua sinus coronarius lalu bermuara di atrium kanan. Dari vena utama itu ada vena cordis magna, vena cordis media, dan vena cordis parva. Lalu untuk inervasi jantung itu dia dipersarafi oleh saraf otonom yang mengatur denyut jantung. Dia itu ada saraf simpatis dari ganglion cervicalis dan ganglion thoracal yang meningkatkan frekuensi jantung, kontraktilitas, dan kecepatan konduksi listrik. Lalu ada saraf parasimpatis, dia itu dari nervus vagus yang menurunkan frekuensi jantung dan kekuatan kontraksi. Lalu juga ada plexus cardiacus yang merupakan gabungan dari serabut simpatis dan parasimpatis di sekitar aorta dan bifurkasi trakea yang mengontrol aktivitas elektrik jantung, terutama SA node dan AV node. Nah, lalu untuk sistem limfatik jantung sendiri, dia itu dari jantung mengalir ke nodus tracheobronchiales inferior. Lalu ada ke nodus brachiocephalicus dan nodus paratrachealis. Nah, untuk jalur utamanya dia itu dari plexus limfatik subepikardial mengikuti arteri koroner dan menuju ke nodus di mediastinum. Nah, terus di bagian jantung ini ada bangunan khusus yaitu skeleton cordis. Nah, skeleton cordis sendiri itu adalah kerangka fibrosa dari jaringan ikat padat di jantung. Fungsinya sebagai rangka struktural untuk mendukung katup-katup jantung dan menjaga bentuk serta kestabilan hubungan antar ruang jantung, dan sebagai tempat melekatnya otot-otot jantung atau miokardium dan tempat isolasi listrik antara atrium dan ventrikel. Lalu untuk komponennya sendiri dia itu ada annulus fibrosus, yang dimana ada annulus fibrosus atriventricular, dexter, dan sinister. Kalau yang dexter itu dia mengelilingi katup tricuspidalis, yang sinister katup bicuspidalis. Lalu ada annulus fibrosus aortae yang mengelilingi katup aorta, dan ada annulus fibrosus truncus pulmonalis yang mengelilingi katup pulmonalis. Lalu berikutnya ada trigonum fibrosum, yaitu dua daerah jaringan ikat padat yang menghubungkan annulus tadi. Di sini ada trigonum fibrosum dextrum dan sinistrum. Kalau trigonum dextrum ini tuh lebih penting karena di situ terdapat perembusan sistem listrik jantung dan tempat lewatnya bundle of His dari atrium ke ventricle. Lalu ada tendo atau conus arteriosus tendon yang merupakan serabut kecil yang menghubungkan annulus pulmonalis dengan annulus aortae. Nah, untuk fungsinya sendiri,
Untuk skeleton cordis ini strukturnya itu untuk memberi bentuk tetap untuk katup dan menjaga agar bukaan katup tidak melebar saat kontraksi jantung. Lalu untuk mekaniknya, dia itu sebagai tempat pelekatan untuk serabut otot atrium dan ventrikel. Lalu untuk elektrik, dia itu mengisolasi impuls listrik antara atrium dan ventrikel dan merupakan satu-satunya jalur normal impuls dari atrium ke ventrikel lewat bundle of His yang menembus skeleton cordis di trigonum fibrosum dextrum. Baik, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan untuk bagian core. Saya akan lanjut ke praktikum 3, yaitu jelaskan anatomi tractus respiratorius inferior. Nah, sebelumnya untuk pengertiannya, tractus respiratorius inferior itu adalah bagian dari saluran nafas yang terletak di bagian bawah laring, yang meliputi trakea, bronkus utama, bronkus lobaris dan segmentalis, bronchioles, pulmo, dan alveoli. Nah, kita mulai dari trakea, di itu panjangnya sekitar 10-12 cm yang bermula dari cartilago cricoidea di C6 dan berakhir di bifurkasi atau carina di VTA 4-5. Yaitu tersusun dari cincin cartilago berbentuk C dan dengan dinding belakang dilapisi musculus trachealis. Lalu ada bronchus primarius, dia itu ada di dexter dan sinister. Kalau di dexter itu dia lebih besar, pendek, dan lebih vertikal. Lalu kalau di sinister dia itu lebih kecil, lebih panjang, dan lebih horizontal. Berikutnya ada bronchus lobaris. Dia itu merupakan bronchus utama dexter yang bercabang menjadi 3 bronchus lobaris untuk lobus kanannya, dan bronchus utama sinister yang bercabang menjadi 2 lobaris untuk di bagian kiri. Lalu ada bronchus segmentalis yang bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis untuk masing-masing segmen bronchopulmoner, dan berikutnya ada bronchioles di mana dia itu tidak ada cartilago, dan dia itu dari bronchioles terminalis menjadi bronchioles respiratorius dan berakhir di alveolus. Nah, alveolus sendiri ini merupakan tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Dinding alveolus ini terdiri dari pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Lalu untuk vaskularisasinya, pertama itu dari arterinya. Dia di sini tuh divaskularisasi oleh arteri pulmonaris yang membawa darah tidak beroksigen dari jantung kanan ke paru-paru. Berikutnya ada arteri bronchialis yang membawa darah beroksigen untuk nutrisi jaringan paru-paru dan bronkus besar. Asalnya dari aorta thoracalis dan kadang-kadang merupakan percabangan dari arteri intercostalis posterior. Lalu untuk venanya, dia itu ada vena pulmonalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Lalu ada vena bronchialis yang merupakan drainase darah dari jaringan paru ke sistem vena azigos atau hemiazigos. Lalu untuk inervasi, mereka ini ada inervasi otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatisnya dari ganglia thoracalis atas yang berefek pada bronkodilatasi atau melebarkan bronkus, vasokonstriksi pembuluh darah, dan menghambat sekresi mukos. Lalu untuk parasimpatisnya dia dari nervus vagus atau nervus cranialis 10 yang berefek sebagai bronkokonstriksi, yang mana menyempitkan bronkus dan meningkatkan sekresi mukus. Lalu juga ada plexus pulmonalis yang merupakan gabungan serabut saraf simpatis dan parasimpatis yang terletak di sekitar hilus paru. Lalu untuk drainase limfatik atau limfonodinya, dia itu ada dari intrapulmonal nodes. Dia ada di sepanjang bronkus kecil dan bronchiolus. Lalu ada bronchopulmonal nodes atau hilus nodes di hilus paru yang menerima limfa dari paru-paru. Lalu ada tracheobronchial nodes, dia itu di bifurkasi atau carina trachea dan sepanjang bronkus utama. Lalu ada paratracheal nodes, dia ada di sepanjang trachea. Lalu untuk sedikit catatan, kanker paru itu biasanya metastasis pertama kali itu ke limfonodi hilus atau tracheobronchial. Baik, mungkin situ saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan anatomi blok 2.2 cardiorespiratorius. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.